Nggih, baik, mungkin, langsung saja saya mulai presentasinya. Om Swastiastu, selamat malam, Pak Tike dengan rekan-rekan semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Satya dengan Sang Nyoman, akan mempresentasikan, topik yang berkaitan dengan, neuroscience, dan transhumanisme, tepatnya pada, tema, enhancement. Jadi, dari beberapa topik yang sudah diberikan oleh Pak Tike sebelumnya, kami memilih topik ini karena, menurut kami neuro enhancement ini, sedang berkembang sangatlah pesat gitu. Ya, mungkin langsung saja kita mulai dari latar belakang. Nah, jadi, kita ketahui bahwa perkembangan neuroscience modern itu telah membawa kita, pada pemahaman yang lebih jauh dalam, tentang bagaimana, otak itu bekerja, seperti itu. Nah, kemajuan ini membuka, peluang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Sat ya? Ya, jadi, kemajuan ini membuka peluang baru tidak hanya untuk mengobati penyakit, tetapi juga untuk meningkatkan, fungsi otak, manusia yang sehat. Jadi berdasarkan beberapa, studi literatur yang sudah, kami lakukan, jadi isu dari neuro enhancement ini menjadi semakin penting karena arah kedokteran kini sudah mulai bergerak dari sekedar hanya menyembuhkan penyakit ke meningkatkan kapasitas, otak manusia, seperti itu. Nah, neuro enhancement ini mencakup, berbagai intervensi baik dari bioteknologi, farmakologi, maupun beberapa teknologi yang berkaitan dengan saraf yang bertujuan untuk, meningkatkan kemampuan kognitif, kemudian kemampuan emosional, kemudian kemampuan motivasional, individu yang sehat. Jadi, perkembangan dari science khususnya neuro enhancement ini, menjadi, potensi peningkatan fungsi otak di masa depan, seperti itu. Nah, namun praktek dari neuro enhancement ini juga menimbulkan, beberapa isu, beberapa tantangan etika, seperti misalkan batas antara terapi dan enhancement, pemerataan akses, kemudian resiko penyalahgunaan, serta dampaknya terhadap, identitas dan kemanusiaan seseorang. Nah, lebih jauh lagi, perkembangan ini juga berkaitan dengan, wacana dari transhumanisme yang membahayakan masa depan manusia dengan kemampuan kognitif yang super, seperti itu. Jadi argumentasi berbasis AI hingga kemungkinan, munculnya berbagai kesadaran digital. Karena itulah si neuro enhancement ini, menjadi isu sentral untuk diteliti lagi dalam etika etika medis dan kebijakan publik seiring dengan, majunya teknologi. Oke, berdasarkan latar belakang tersebut, adapun tujuan dari, presentasi ini atau penulisan makalah ini, yang pertama itu terkait dengan konsep enhancement, itu mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana konsep, enhancement dijelaskan dalam bidang medis. Kemudian yang kedua yaitu jenis enhancement. Jadi mendeskripsikan dan menjelaskan definisi neuroenhancement dan jenis-jenisnya. Kemudian yang ketiga yaitu, berkaitan dengan obat dan teknologi. Jadi mendeskripsikan dan menjelaskan, mohon maaf, sorry, mendeskripsikan dan menjelaskan obat dan teknologi yang dapat digunakan untuk neuroenhancement, dan yang terakhir itu adalah prinsip etika, yaitu, mendeskripsikan dan menjelaskan prinsip etika medis dan apa saja argumen yang mendukung maupun menolak penggunaan, dari neuroenhancement ini dalam konteks sains masa depan. Nah, eh, yang pertama itu terkait dengan pembahasan konsep enhancement. Jadi sebenarnya enhancement ini tidak bertujuan untuk mengobati suatu penyakit. Jadi melainkan dia itu, meningkatkan kemampuan individu yang sehat melampaui batas fungsi normalnya. Jadi kita ketahui bahwa kedokteran saat ini itu kan berfungsi untuk mengobati sakit. Namun teknologi sekarang itu, malah beralih ke meningkatkan yang sudah normal. Jadi enhancement ini itu sebenarnya adalah membuat bagaimana manusia itu melampaui batas
alaminya. Jadi dari sudah normal menjadi semakin sehat lagi, dari sudah sehat menjadi lebih sehat lagi, seperti itu. Jadi dari sini kita ketahui bahwa enhancement itu meningkatkan fungsi yang sudah normal, bukan memperbaiki suatu kerusakan. Jadi membuat seseorang itu bisa melampaui batas alaminya, seperti lebih fokus, lebih kuat, lebih cepat belajar, ataupun mungkin lebih tahan stres, seperti itu. Kemudian, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa makna dari enhancement ini mengarah ke suatu teknologi yang mampu mengupgrade kemampuan manusia, begitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi um, bagaimana sih enhancement ini konsepnya? Jadi dapat dilihat dari gambar yang ada di slide. Jadi ada 4 tujuan pertama dalam medicine atau kedokteran. Yang pertama itu ada terapi, kemudian prevention atau pencegahan, ada rehabilitasi dan perawatan yang paliatif yang memiliki peran tradisional kedokteran dalam menjaga, memulihkan atau meringankan suatu kondisi pasien. Nah, di sini kita lihat bahwa ada enhancement dengan garis putus-putus. Jadi, enhancement ini ditempatkan pada diagram dengan garis putus-putus yang menunjukkan bahwa enhancement ini tidak termasuk dalam peran medis klasik. Jadi, tidak termasuk dalam peran tradisional atau umum kedokteran. Jadi enhancement ini merujuk pada intervensi biomedis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu yang sehat untuk bisa melewati batas normalnya, seperti misalkan peningkatan memori, perhatian ataupun performa gitu. Nah, kemudian, di sini kita bisa lihat bagaimana perbedaan konseptual antara medicine dan enhancement. Jadi yang pertama kita bisa lihat ada medicine versus enhancement. Jadi dalam kedokteran biasa, jadi dikatakan kalau medicine itu restoring lost function and treating disease. Jadi tujuan utama dalam kedokteran itu adalah mengobati penyakit dan mengembalikan fungsi sesuatu di tubuh kita yang rusak. Sementara itu enhancement itu bukan untuk memperbaiki bagian tubuh kita yang rusak, malahan dia itu berfungsi untuk meningkatkan kemampuan orang yang sehat, bukan menyembuhkan, tetapi mengupgrade, seperti itu. Kemudian yang kedua ada disease and health. Jadi di sini itu bisa kita simpulkan bahwa kedokteran bekerja itu jika ada penyakit yang jelas, ada gejala, ada diagnosis, ada patologi, seperti itu. Sedangkan enhancement itu dilakukan pada orang yang sehat dengan tujuan membuat mereka itu lebih dari sekedar sehat. Begitu. Kemudian yang ketiga itu ada pasien versus client. Jadi pasien dan klien. Jadi di sini dalam kedokteran orang datang itu sebagai pasien yang membutuhkan suatu bantuan. Sedangkan dalam enhancement orang itu datang sebagai klien di mana mereka itu meminta untuk bisa meningkatkan preferensinya mereka, preferensi pribadi mereka, bukan karena mereka itu sakit. Seperti itu. Jadi dia merequest improvement. Kemudian yang kelima itu ada normalcy dan improvement. Jadi kalau di kedokteran itu kan berusaha untuk mengembalikan orang ke kondisi mereka yang normal dari yang sakit. Sedangkan enhancement itu ingin melampaui batas. Masalahnya standar normal itu kan berubah-ubah, jadi mengikuti budaya dan perkembangan zaman, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada objektif dan subjektif. Jadi objektif versus subjektif, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam kedokteran. Jadi berdasarkan data objektif seperti misalkan hasil tes ataupun gejala kalau kedokteran. Sedangkan enhancement itu lebih subjektif, di mana dia itu dipengaruhi oleh keinginan individu, keinginan pribadi seseorang untuk menjadi lebih kuat, lebih bahagia, lebih fokus, seperti itu. Jadi poin pentingnya itu kedokteran itu berfokus pada penyembuhan orang sakit, sedangkan enhancement itu meningkatkan kemampuan orang sakit, di mana konsep normal itu menjadi penting karena di kedokteran itu mengembalikan ke normal, sementara enhancement itu melewati batas normal, begitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara berkaitan dengan normal, variasi, dan penyakit, sebenarnya batas dari ketiga poin itu
tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi bahkan banyak orang yang sering kabur atas pengertian ketiganya ini. Nah, em, menariknya batas ini itu bukan hanya ditentukan oleh biologis, bukan hanya ditentukan oleh sains, tapi dipengaruhi juga oleh budaya ataupun konteks sosial. Jadi dipengaruhi juga oleh budaya dan sosial masyarakat. Jadi bagaimana cara masyarakat itu bisa memandang kondisi. Nah, di sini ada 3 poin penting. Jadi kita lihat poin yang pertama yaitu complication of features. Jadi ada banyak ciri tubuh atau perilaku yang terlihat umum, tapi sebenarnya itu punya resiko. Misalkan saya sendiri, Satya terbiasa tidur selama 5 sampai 6 jam. Bagi sebagian orang memang mungkin itu normal-normal saja, tetapi bagi orang lain pola ini itu mungkin saja tidak normal atau misalkan cepat bikin lelah atau sulit fokus seperti itu. Nah, disinilah masalahnya. Apakah ini termasuk penyakit ataukah ini termasuk normal? Apakah ini termasuk variasi? Jadi jawabannya tidak jelas. Tergantung individu masing-masing, tergantung konteks dari individu masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada population biologi. Jadi poin kedua ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia itu memang berbeda secara alami, secara biologisnya. Ada orang yang mungkin tingkat kecemasannya itu tinggi, ada yang lebih tenang, kemudian ada yang mungkin punya energi yang lebih besar, ada yang mungkin punya energi yang lebih sedikit atau lebih hemat energi. Jadi semua perbedaan ini tidak tidak bisa kita katakan sebagai suatu gangguan, tidak bisa kita katakan sebagai suatu variasi ataupun penyakit. Jadi bisa saja ini sebuah variasi biologis yang justru membuat manusia itu lebih adaptif mungkin. Jadi tidak semua hal itu yang berbeda bisa kita katakan abnormal begitu. Kemudian yang ketiga ada life stage. Jadi life stage ini dari poin ketiga ini standar normal itu bisa berubah dari tahapan usia begitu. Jadi anak-anak itu anak-anak aktif misalkan itu normal, kemudian remaja emosional itu juga normal. Kemudian orang dewasa yang sudah tua, yang sudah pelupa misalkan itu juga normal. Nah, kalau kita lupa konteks usia, kita bisa salah menilai suatu sebagai penyakit. Padahal sebenarnya itu kan memang bagian dari fase kehidupan kita sebagai manusia. Jadi secara keseluruhan uh, poin-poin ini menunjukkan bahwa pemisah antara enhancement itu tidak mudah karena ada batas antara normal, variasi, dan batas antara penyakit. Jadi sangat dinamis dan berubah-ubah tergantung dari persepsi budaya dan sosial begitu. Nah, selanjutnya itu masuk ke neuro enhancement. Jadi tadi sebelumnya kita sudah mengenal enhancement. Jadi sekarang kita lebih ke spesifik lagi yaitu neuro enhancement. Jadi um, kalau dalam enhancement kita kenal sebagai suatu tadi peningkatan kemampuan fisik, misalkan stamina, kekuatan seperti itu. Namun dari perkembangan teknologi muncullah konsep yang lebih dalam, yaitu otak. Jadi neuro enhancement ini sebenarnya peningkatan dari konsep enhancement, yaitu lebih menyasar atau lebih mendalam ke fungsi otak. Kalau misalkan enhancement kan berfokus pada tubuh, perkembangan teknologi yang masuk ke ranah-ranah kognisi. Kalau bagaimana kita berpikir, mengingat dan fokus ataupun berkreasi itu lebih ke neuro enhancement. Jadi menurut buku yang sudah saya baca, neuro enhancement itu adalah intervensi yang secara spesifik itu menargetkan sistem saraf atau fungsi mental manusia, bukan hanya mengobati penyakit, tetapi juga meningkatkan performa otak untuk bisa melewati batas normalnya. Dengan kata lain, di mana neuro enhancement ini membuka peluang bagi manusia itu bisa mencapai kapasitas yang mental yang lebih tinggi dari yang sekarang dimiliki seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke jenis-jenis dari neuro enhancement. Jadi, neuro enhancement ini memiliki beberapa jenis, memiliki 2 jenis, dari 2 jenis. Yang pertama itu berdasarkan cognitive functions, ada
6, yaitu ada sensory perception yang berhubungan sama dengan indera. Kemudian ada motoric action yang berhubungan dengan motorik. Kemudian ada communication berhubungan dengan bagaimana berkomunikasi. Lalu ada mood and emotion yang berhubungan dengan mood dan kemudian ada cognition yang berhubungan dengan fokus, memori, dan yang terakhir itu ada social and moral behavior yang berhubungan dengan empati atau kerjasama yang lebih baik. Sedangkan menurut metode rute, di mana dia ini si neuro enhancement ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada farmakologi, kemudian yang kedua ada intervention, yang ketiga itu ada non-invasive atau external technology, kemudian yang keempat itu ada invasive atau internal technology. Nah, kita bahas lebih rinci untuk yang jenis yang pertama, yaitu neuro enhancement berdasarkan fungsi kognitif serta tujuan penggunaannya. Yang tadi dibagi menjadi 6. Di mana yang pertama itu ada sensory perception, yaitu peningkatan persepsi indera, di mana di sini itu berfungsi untuk meningkatkan kemampuan panca indera, bahkan menambah sensasi persepsi baru. Misalkan bisa melihat inframerah ataupun mendengar frekuensi yang lebih luas, lebih tinggi, seperti itu. Kemudian yang kedua, motor action atau peningkatan gerak motorik. Jadi ini tuh berfungsi untuk meningkatkan kontrol atau gerak tubuh atau perangkat digital dengan pikiran. Contohnya misalkan ada penelitian yaitu brain machine interface. Kemudian yang kedua itu ada lengan robotik. Mungkin ini nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh Sang Nyoman. Kemudian yang ketiga itu ada communication, yaitu peningkatan kemampuan komunikasi, di mana ini itu mempercepat dan mempermudah komunikasi, termasuk memungkinkan mengirim pesan atau memproses bahasa langsung melalui aktivitas otak. Nah, selanjutnya yaitu ada mood and emotion, jadi peningkatan suasana hati dan emosi. Jadi meningkatkan suasana hati, motivasi atau ketenangan pada orang yang sehat. Jadi neuro enhancement ini berfungsi sebagai untuk meningkatkan suasana hati, jadi feeling better than well begitu. Kemudian yang kelima yaitu cognitive function, yaitu peningkatan fungsi kognitif, di mana berfungsi untuk meningkatkan fokus, memori, kreativitas, kemudian pengambilan keputusan. Misalkan di sini itu ada modafinil, kemudian stimulasi otak ataupun memory chips. Kemudian yang terakhir itu ada social and moral behavior, yaitu peningkatan perilaku sosial dan moral, di mana di sini itu meningkatkan empati, kerjasama, kepercayaan, dan perilaku sosial melalui neuroteknologi dan social neuroscience. Nah, selanjutnya yaitu jenis dari neuro enhancement berdasarkan metode atau rute ataupun jalur intervensi yang digunakan. Yang pertama itu ada farmakologi. Jadi farmakologi itu kan obat-obatan, di mana di sini itu berfungsi peningkatan fungsi otak menggunakan obat ataupun zat-zat kimia. Jadi tujuannya itu tidak lain adalah meningkatkan fokus, kewaspadaan, mood ataupun energi. Jadi contoh-contohnya itu ada modafinil, kemudian metilpidate, kemudian ada antidepresan untuk orang yang sehat. Kemudian yang kedua itu ada surgical atau minimally invasif atau intervensi bedah, di mana ini itu merupakan prosedur medis yang masuk ke tubuh, termasuk ke pembedahan kecil. Contohnya itu yang sudah terkenal dan banyak ditulis di artikel itu ada Deep Brain Stimulation atau DBS, di mana ini itu merupakan teknologi yang menanamkan elektroda di otak. Jadi awalnya ini hanya untuk terapi, tetapi ternyata ini tuh berpotensi menjadi enhancement bagi orang yang sehat, seperti itu. Jadi di otaknya itu ditambahkan atau ditanamkan elektroda. Kemudian selanjutnya itu ada non-invasive external technology atau teknologi non-invasif, di mana di sini itu perangkat luar yang mempengaruhi otak tanpa operasi. Contohnya itu ada 2, yaitu TDCS dan TMS. Jadi fungsinya itu adalah meningkatkan fokus, kreativitas, mood, dan kemampuan belajar. Jadi dapat dilihat ini merupakan gambaran dari bagaimana TDCS dan
TMS. Kemudian yang terakhir itu ada invasif internal technology atau teknologi invasif internal. Jadi ini merupakan teknologi yang canggih yang ditanam langsung ke dalam otak. Contohnya itu adalah implant brain computer interface atau BCI. Kemudian di mana ini itu berfungsi untuk menggerakkan mesin dengan pikiran, kemudian menyimpan memori dengan secara digital dan meningkatkan kontrol motorik seperti itu. Jadi dia itu mengimplant brainnya. Jadi ada komputer. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sang Nyoman. Silakan Sang Nyoman. Baik, apakah suara saya bisa didengar? Iya, bisa Sang Nyoman. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Baik, terima kasih Satya. Nah, selanjutnya bahwa uh, terkait dengan obat dan teknologi apa yang memang sangat penting dalam neuroenhancement ini. Jadi ada beberapa metode yang sudah kami analisis. Jadi memang ini sangat berkaitan erat dengan praktiknya. Nah, misalnya yang pertama itu dalam hal metode farmakologis. Nah, tentu ini mempergunakan beberapa obat-obatan tertentu. Misalnya, yang pertama itu ada yang namanya metilphenidate. Nah, ini biasanya berupa obat yang digunakan untuk stimulan sistem saraf pusat yang banyak sekali digunakan untuk terapi attention defisit terkait dengan hyperactivity disordernya. Nah, kemudian terkait dengan obat metilphenidate ini, jadi biasanya pada penggunaan non medis obat ini itu semakin meningkat, terutama seperti sekarang ini itu sering sekali digunakan berdasarkan analisis jurnal juga sudah kami baca, itu misalnya pelajar dan mahasiswa memanfaatkannya untuk meningkatkan fokus akademik, kemudian ada yang untuk menunda kelelahan dan ataupun meningkatkan suasana hatinya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya obat modafinil. Nah, jadi ini merupakan obat apa? Dikenal sebagai smart drug. Nah, karena kemampuannya ini meningkatkan kewaspadaan, ketahanan begadang serta fungsi eksekutif otak. Nah, jadi secara farmakologis, modafinil ini biasanya itu akan dapat meningkatkan kewaspadaan kita. Kemudian ketahanan begadang, fungsi dari eksekutif otak juga akan semakin meningkat. Walaupun memang seringkali dianggap memiliki risiko kecanduan yang lebih rendah sebenarnya dibandingkan dengan stimulan yang klasik. Nah, kemudian ada yang namanya metaamfetamin. Metaamfetamin ini juga perlu diketahui, jadi merupakan stimulan yang meningkatkan pelepasan dopamin dari norepinefrin kita, kemudian melepaskan epinefrin dan serotonin. Nah, sehingga ini akan menghasilkan efek euforia, energi kita semakin ekstrim meningkat dan fokusnya juga akan semakin tinggi. Nah, kemudian ada yang namanya juga carbidopa, levodopa. Ini merupakan kombinasi dari carbidopa dan levodopa. Jadi sebagai terapi utama penyakit Parkinson. Nah, ini akan meningkatkan produksi dopamin di otak.
Kemudian secara farmakologis juga ini pasti sudah kita ketahui kafein. Kafein ini itu merupakan stimulan yang memang biasanya cenderung ringan dan bekerja sebagai antagonis reseptor adenosin. Nah, misalnya itu secara global, jadi kafein ini merupakan zat psikoaktif yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Ini berdasarkan analisis, nah baik melalui kopi, teh, minuman energi, maupun suplemen olahraga. Jadi meskipun relatif aman, memang kalau overdosis ini akan dapat memicu terkait dengan yang namanya itu aritmia fatal, kemudian ada kejang-kejang, uh, maupun gangguan terkait dengan elektrolit kita. Nah, jadi itu secara farmakologis. Kemudian next. Nah, tentu yang kedua, kalau kita membahas bagaimana metodenya yang bisa kita gunakan dalam praktik neuroenhancement ini, misalnya yang kedua ini secara non farmakologis. Nah, berbeda dengan yang pertama, farmakologis. Nah, kalau tanpa, jadi tidak mempergunakan obat-obatan ini, misalnya yang pertama itu ada yang namanya transcranial magnetic stimulation atau disingkat TMS. Nah, konsep dasarnya di sini, jadi TMS ini akan menggunakan medan magnet seperti pada gambar di sebelahnya untuk menghasilkan arus listrik yang ringan pada korteks otak kita. Nah, hal ini juga akan meningkatkan terkait aktivitas dari neuron kita. Nah, neuron daripada sensoris, interneuron maupun motor kita jadi semakin gesit. Nah, ini juga sebagai bentuk intervensi dari non-invasifnya. Nah, jadi TMS ini itu dipakai untuk mengganggu fungsi kognitif kita. Misalnya untuk dia menstimulasi area-area tertentu otak. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, biasanya ini juga dimanfaatkan untuk terapi depresi resistan obat, kemudian gangguan kognitif dan rehabilitasi neuropsikiatri, kemudian untuk memori kerja, perhatian maupun persepsi, dan sering digunakan untuk menguji peran area otak dengan mengganggu fungsi area tertentunya seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi secara mekanisme kerja memang kalau mempergunakan yang TMS ini, jadi dia akan secara singkatnya pertama mengubah daripada eksitabilitas kortikal. Nah, apa maksudnya? Jadi pada frekuensi yang rendah ini akan bisa menurunkan ekstabilitas. Sedangkan frekuensi jika ditinggikan ini meningkatkan eksitabilitasnya. Nah, efek tambahan itu berupa sensasi dan suara kuil kadang yang timbul. Nah, ini juga akan bisa meningkatkan kewaspadaan. Nah, jadi TMS ini merupakan metode yang memang dilaporkan, misalnya itu oleh Luber dan Lisanbi. Ini berdasarkan studi dari 61 yang sudah dianalisis 61 studi ini memang TMS ini dapat meningkatkan persepsi, motoriknya, pencarian visual, perhatian, dan lain sebagainya. Nah, jadi aplikasi TMS ini itu mencakup peningkatan kognitif, rehabilitasi, dan percepatan tentunya pembelajaran dari keterampilan. Nah, biasanya itu TMS harian itu biasanya tercatat sekitar 5 Hz, artinya 5 kali per detik. Nah, seperti itu dilaporkan ketika kita melakukan pemberian TMS. Nah, ini akan bisa meningkatkan pembelajaran motorik jangka panjang. Nah, kemudian next. Nah, kemudian kalau secara non farmakologis yang
kedua atau B itu ada yang namanya transcranial, cranial direct current stimulation. Nah, ini secara konsep dasar memang supaya tidak bingung, ini hampir mirip ya. Kalau konsep dasar dari singkatannya itu TDCS. Nah, ini stimulasi otaknya itu berupa non-invasif, non-invasif. Jadi akan mempergunakan arus listrik yang lemah melalui elektroda di kulit kepala kita. Nah, ini tentu akan bisa memodulisasi aktivitas neuron di korteks otak yang secara penggunaannya itu bertujuan untuk peningkatan kewaspadaan, kemudian deteksi target dan perhatian jangka panjang, aliran darah maupun oksigenasi otak supaya lebih lancar, dan rehabilitasi motorik pada stroke, penyakit stroke. Nah, secara mekanisme kerja memang seperti gambar di sebelahnya. Nah, ini secara singkatnya itu terjadi nanti perubahan eksitabilitas neuron. Nah, jadi neuron kita akan baik, akan saya lanjutkan. Nah, jadi secara penggunaannya itu bagaimana cara kerjanya itu nanti neuronnya itu eksitabilitasnya akan diatur. Misalnya pada gambar di sebelahnya itu ada namanya bagian anodal. Itu merupakan yang positif. Nah, ini akan meningkatkan aktivitas kalau yang positif, sedangkan katodalnya ini yang negatif yang bisa menurunkan aktivitas. Nah, nanti akan diatur terkait dengan kecenderungannya itu keduanya, sehingga nanti akan bisa memperkuat neuroplastisitasnya. Tentu ini meningkatkan efisiensi jaringan otak saat belajar. Nah, jadi yang transcranial direct ini biasanya itu ditargetkan pada bagian cerebrum. Jadi ini merupakan bagian otak besar kita ditargetkan. Berdasarkan analisis itu terbukti dapat mempengaruhi kontrol motoriknya. Jadi motorik kita meningkat kontrolnya, emosi, kemudian pembelajaran, dan memori kerja kita. Nah, sehingga ini memiliki potensi bagi pasien dengan disfungsi bagian otak besarnya atau cerebrum. Nah, kemudian tercatat juga pada bagian otak kecil cerebellum. Nah, cerebellumnya juga akan bisa ditingkatkan terkait dengan hal yang tadi terkait motorik, emosi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang di CS. Next. Nah, kemudian ini ada yang namanya neurofeedback. Nah, neurofeedback ini apa? Jadi ini merupakan secara konsep dasar berupa pelatihan kontrol dari aktivitas otak kita. Nah, seperti apa? Jadi ini memanfaatkan terkait dengan adanya umpan balik secara real time dari kombinasi dengan fMRI. Nah, nanti ada kombinasinya juga dengan fMRI. Jadi berdasarkan prinsip belajar otak nanti disesuaikan. Nah, tujuannya jadi mempergunakan metode neurofeedback ini itu untuk supaya lebih fokus dan fungsinya lebih eksekutif. Kemudian bisa mengatasi kecemasan, termasuk regulasi emosi kita, meningkatkan terkait konsentrasi, ketenangan, dan meditasi, maupun potensial peningkatan fungsi kognitifnya. Nah, kemudian secara mekanisme kerja, ini secara singkatnya ya, nanti alatnya ini akan merekam terkait dengan gelombang otak. Nanti ketika hal tersebut dilakukan, maka data akan ditampilkan sebagai hadiah visual atau audionya, seperti gambar di samping. Nah, kemudian otak kita akan mulai mencerna, kemudian mulai belajar bagaimana kita mempertahankan pola yang benar.
Nah, biasanya berdasarkan studi yang dilakukan itu protokol terapinya bisa 15 sampai 40 sesi. Kemudian satu kali per minggu 20 sampai 25 menit per sesinya. Nah, ini berupa perbaikan mulai terlihatnya itu setelah 5 sampai 10 sesi itu kadang. Nah, jadi neurofeedback ini juga sangat penting dalam pembaharuan metode dalam neuroenhancement ini. Nah, um, jadi selain itu secara umum neurofeedback ini aman karena efek sampingnya itu ringan seperti kelelahan, kecemasan, sakit kepala, kemudian sifat mudah marah atau gangguan tidurnya itu biasanya bersifat sementara, tidak lama, bahkan uh, menyebabkan fatal atau tidak terlalu. Nah, jadi sehingga neurofeedback ini jadi sebagai metode pelatihan otak yang bertujuan meningkatkan fungsi otak. Nah, ini akan membantu pemulihan kondisi tertentu pastinya. Next. Nah, jadi itu secara metode non farmakologis. Kemudian yang ketiga, kalau berbicara terkait metode dalam neuroenhancement ini juga ada yang namanya metode invasif. Nah, dalam hal ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya deep brain stimulation atau disingkat DBS. Nah, ini artinya teknik penanaman elektroda ke area tertentu pada otak yang kemudian dihubungkan dengan alat pemacu listrik atau disebut neurostimulator. Nah, ini kegunaannya biasanya untuk mengatasi gejala atau penyakit dari Parkinson maupun ketika terjadi tremor esensial. Jadi badan kita tidak bisa diam seperti itu. Kemudian epilepsi ketika sebagian wajah kita ototnya itu sudah tidak bisa dikontrol. Kemudian depresi yang sifatnya resistensi obat. Nah, bisa juga untuk mengatasi obsessive compulsive disorder. Nah, ini seperti pada gambar di samping bahwa deep brain stimulation ini, nah ini potensi sangat berpotensi untuk neuroenhancement yang non medis karena untuk peningkatan kemampuan memori kerja, kemudian peningkatan fokus dan kecepatan proses kognitif, regulasi emosinya, dan peningkatan mood kita. Nah, akan tetapi tentu ya, ini bisa memunculkan risiko dan tantangan berupa infeksi pasca operasi. Kemudian pendarahan otak juga sangat bisa terjadi, perubahan kepribadian atau fungsi eksekutif dan ketergantungan pada stimulator yang diberikan. Nah, seperti pada gambar di samping. Jadi sudah diberikan alat pemacu listriknya itu pada bagian otak kita. Tentu itu secara sadar bisa saja stimulator itu akan mengambil alih maupun merusak daripada intensitas ruang dari bawah sadar kita. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, secara invasif. Jadi invasif ini berbeda ya dengan yang tadi non farmakologis. Invasif ini dia pendekatannya hanya melibatkan tindakan bedah atau pemasangan perangkat. Nah, ini lebih cenderung berisiko. Misalnya yang kedua itu selain deep brain stimulation ada brain computer interface. Nah, ini merupakan perangkat yang memungkinkan komunikasi langsung antara otak dengan komputer tanpa menggunakan saluran fisik seperti suara atau gerakan tubuh kita. Nah, biasanya seperti pada gambar di samping ya. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa kita lihat pada video-video di TikTok ataupun di mana. Nah, ini pasti kita tahu ya, pernah melihat bahwa penerapan dari brain computer interface ini. Jadi seorang itu ibaratkan sudah tidak bisa menggerakkan beberapa organ
bagian alat tubuh atas maupun bawah. Nah, kemudian dengan perangkat ini dia akan bisa menstimulasi maupun merangsang untuk bisa bergerak dengan perangkat atau bantuan lain. Nah, ini tentu kegunaannya membantu pasien kelumpuhan mengendalikan prostetik robotik melalui robotik, kemudian mengembalikan kemampuan bicara melalui decoding sinyal saraf, kemudian memulihkan fungsi sensori motor setelah stroke. Potensi neuroenhancement ini untuk masa depan sangat tinggi. Di samping itu dicanangkan bisa mempercepat pembelajaran bahasa dan matematika. Nah, seperti misalnya bahwa brain computer interface sudah dari dulu sebenarnya ini ada. Kalau tidak salah, mungkin nanti kalau salah dicari ya. Itu ilmuwan Stephen Hawking ya kalau tidak salah. Nah, itu dulu kan akibat adanya kelumpuhan saraf, jadi ilmuwan ini dia mempergunakan mirip brain computer interface sehingga dia mempunyai kecerdasan tetapi tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, kemudian tidak bisa menggerakkan tangannya dan lain sebagainya. Jadi dibuatkanlah suatu alat dan tentunya ini sudah banyak mengambil suatu nilai positif untuk membantu seseorang yang kesulitan mengutarakan beberapa pikiran maupun ide-idenya. Nah, seperti itu. Next. Kemudian ada yang namanya optogenetik. Nah, ini masih dalam tahap riset. Nah, ini merupakan suatu teknik kita memanipulasi aktivitas neuron kita, mempergunakan yang namanya cahaya dan rekayasa genetika untuk mengontrol ekspresi opsins atau protein sensitif cahayanya. Nah, manfaatnya itu biasanya untuk manipulasi yang sangat presisi terhadap memori tertentu. Kemudian ini akan mengaktifkan atau menekan jalur saraf yang terkait kecerdasan dan bisa menghapus trauma psikologis atau meningkatkan pembelajaran emosional. Kemudian ada yang namanya neuroprostetik. Ini prostetik neurologis. Nah, ini merupakan perangkat buatan yang menggantikan atau meningkatkan fungsi saraf kita. Nah, termasuk retina buatan itu ada, bionik mata, kemudian implan pendengaran maupun implan hipokampus buatan. Ini sebagai penyimpanan memori digital. Nah, tentu ini merupakan cukup canggih ya, walaupun di sisi lain masih ada suatu perdebatan dan persetujuan lainnya. Nah, kemudian teknologi ini juga akan membuka kesempatan untuk meningkatkan daripada kemampuan sensorik jauh melebihi batas alami mereka. Misalnya, kita melihat inframerah atau bisa mendengar frekuensi yang ultrasonik bahkan. Nah, seperti itu. Next. Nah, kemudian tentu dalam beberapa penerapan tadi ya, ada beberapa harusnya suatu etika secara medis yang perlu kita perhatikan dalam praktik neuroenhancement ini. Misalnya seperti yang sudah kita ketahui ya, ini merupakan 4 pilar dalam bioscience yang selalu dicanangkan atau didengungkan. Misalnya yang pertama itu harus memperhatikan otonomi. Ini artinya menghormati hak individu untuk membuat keputusan sendiri mengenai tubuh dan kesehatan mereka. Nah, termasuk keputusan untuk menggunakan neuroenhancement ini. Kemudian kita tekankan lagi asas otonomi ini. Nah, namun otonomi ini kan bisa saja terancam jika ada suatu tekanan sosial atau institusional. Nah, tentu ya. Nah, yang kedua ini kita harus memperhatikan juga yang namanya etika berbuat baik. Nah, beneficent.
Apa artinya? Kita berkewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan individu masyarakat. Misalnya dalam neuroenhancement ini, nah ini kan berarti memastikan bahwa intervensi tersebut benar-benar memberikan manfaat yang signifikan, bukan hanya keuntungan sementara yang dangkal seperti itu. Kemudian yang ketiga, etika berupa tidak merugikan, non malvision. Nah, artinya itu jadi kewajiban untuk tidak menyebabkan kerugian atau bahaya pada pasien. Nah, ini adalah kekhawatiran utama karena efeknya jangka panjang. Kemudian keadilan, justice, ini prinsip yang berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban dari neuroenhancement ini secara adil dan dalam masyarakat tertentu. Uh, kemudian, oke, baik. Nah, kemudian ada yang namanya prinsip keadilan tadi ya, justice. Nah, ini juga harus diterapkan prinsip ini. Jadi prinsip keadilan bahwa benar-benar dalam konteks masyarakat tertentu juga ini bersifat adil. Nah, adil diterapkan dan secara manfaat juga harus dikomunikasikan dengan baik. Nah, berdasarkan daripada empat pilar tadi, bahwa tentu masih ada perdebatan etis seputar neuroenhancement ini yang juga menyoroti daripada isu-isu tambahan ya. Nah, misalnya seperti yang pertama, keaslian atau identitas pribadi, kemudian terkait kejujuran dan privasi ataupun keamanan data. Nah, ini masih menjadi suatu perdebatan dan tentu harus perlu diperhatikan lebih jauh lagi. Nah, seperti itu. Karena melihat neuroenhancement ini praktiknya sudah ada. Jadi, bagaimana kita bisa meyakinkan maupun meminimalisir terkait dengan isu kontroversial, dampak negatif, maupun lain sebagainya. Next. Nah, baik. Jadi berdasarkan pemaparan yang sudah kami sampaikan tadi terkait neuroenhancement, beberapa sub pembahasan bahwa dapat ditarik suatu kesimpulan. Yang pertama itu neuroenhancement ini merupakan intervensi biomedis untuk meningkatkan kemampuan manusia di atas fungsi normal. Tentu ini berbeda dengan terapi yang berfokus pada pemulihan kondisi patologis kita. Kemudian neuroenhancement ini adalah upaya meningkatkan fungsi otak pada individu yang sehat, meliputi peningkatan daripada persepsi sensorik, motorik, komunikasi, suasana hati, emosi, fungsi kognitif, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai teknologi yang tidak berorientasi pada penyembuhan penyakit, tetapi peningkatan kapasitas manusia. Kemudian yang ketiga, pendekatan neuroenhancement ini memang tadi ya mencangkup farmakologis, misalnya dengan beberapa obat-obatan, ada stimulasi yang non-invasif, kemudian dengan menanamkan terkait dengan perangkat tertentu, nah seperti itu. Nah, hingga tadi invasif seperti yang sudah kita bahas ya, brain computer interface dan lain sebagainya. Kemudian neuroenhancement harus dievaluasi dengan prinsip 4 pilar tadi paling utama, beneficent, non-malfeasant, justice, dan autonomy. Tentu sebagai upaya untuk mencegah terjadi penyimpangan dalam penerapan di masa depan. Next. Nah, baik. Jadi kita sudah sampai pada penghujung presentasi. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Sang Yoman atas penjelasannya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya, mungkin kami buka sesi diskusi untuk rekan-rekan apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan topik neuro enhancement ini. Baik, mungkin saya stop sharing dulu agar bisa melihat. Oke. Baik, mungkin dari Bu Widiantari. Eh, Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Pak Tika dan teman-teman. Nah, di sini saya ingin menanyakan mengenai topik yang sudah dibahas oleh kelompoknya Satya dan Sang Nyoman. Nah, tadi dijelaskan pada topik tersebut bahwa tujuan dari apa itu namanya enhancement itu berorientasi pada peningkatan kemampuan individu yang sehat melampaui batas fungsi normalnya kan seperti itu ya. Nah tadi sudah dijelaskan dari beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Salah satunya kalau saya tidak salah dengar itu yaitu tentang eh, terapi penyakit stroke ya kalau nggak salah. Nah, itu kan berkaitan dengan saraf ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini eh, dari topik ini apa saja implikasi yang dilihat dari segi etis, sosial dan filosofi yang ditimbulkan oleh teknik tersebut dan bagaimana sih cara memastikan bahwa bahwa teknologi ini dapat digunakan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan. Nah, kemudian lagi satu saya juga ingin menanyakan eh, tadi saya dengar ada penjelasan tentang implan apa ya implan brain ya kalau nggak salah ya. Alat yang dimasukkan ke otak itu kalau nggak salah saya dengar tadi. Nah sekarang kan banyak ada kasus tuh di lapangan banyak anak balita yang mengalami kelainan seperti autis. Salah satunya mungkin ada karena kebetulan ada beberapa anak dari teman saya di sekolah itu mengalami kelainan ini yang terjadi karena adanya salah asuh seperti itu, di mana anak tersebut dari kecil diasuh dengan memanfaatkan teknologi seperti HP. Jadi karena orang tuanya sibuk, jadi anak itu cukup dikasih HP sehingga perkembangan mental anak tersebut agak terganggu seperti itu. Jadi dia tidak bisa bersosialisasi, bicaranya lambat dan sebagainya. Apakah teknik ini juga bisa digunakan untuk membantu pasien seperti itu atau bagaimana? Baik, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih waktu yang kembali. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Widiantari. Mungkin pertanyaan kedua dari Bu Laili. Silakan Bu Laili. Baik, terima kasih Satya untuk waktunya. Jadi yang ingin saya tanyakan pada kelompok Satya dan Sang Oman, jadi tadi seperti yang sudah dibahas bahwa salah satu pemanfaatan neuroenhancement ini pada peningkatan kognitif di dunia pendidikan atau dunia kerja. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana tenaga medis menilai kepentingan terbaik seorang pasien ketika motivasi pasien itu memanfaatkan neuro enhancement ini bersifat kompetitif, misalnya ingin unggul atau melebihi batas normal di sekolah atau jenjang karir. Nah, karena untuk hal ini menjadi terlihat ada ketimpangan, pastinya yang bisa meraih keunggulan adalah orang-orang yang mampu secara finansial. Demikian sehingga apa namanya prinsip justice atau keadilan tadi tidak berpengaruh di sini. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok Satya dan Sanoman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Laili. Mungkin untuk pertanyaannya kami diskusikan barangkali 3 menit. Ya, terlebih dahulu.
Baik, mungkin di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Widi tadi terkait dengan implikasi ya Bu Widi ya, implikasi dari segi etis, sosial, dan apalagi satu tadi Bu Widi, filosofi terkait dengan si neuro enhancement atau enhancement. Jadi memang benar kalau teknologi neuroscience khususnya di neuro enhancement ini memiliki banyak implikasi penting dari sisi etis, sosial maupun filosofinya. Misalkan pertama dari sisi etisnya. Jadi ini berhubungan dengan resiko keselamatan sebenarnya. Jadi banyak teknologi peningkatan otak, misalkan tadi seperti obat peningkat fokus ataupun stimulasi otak, di mana memang ini ada yang belum memiliki bukti aman dalam jangka panjang. Jadi misalkan penggunaan ada obat yang namanya modafinil untuk mahasiswa gitu, misalkan untuk bergadang dan belajar untuk mengerjakan tugas. Hasilnya memang bisa meningkatkan fokus, tetapi ini belum tentu bisa digunakan dalam jangka panjang karena mungkin saja dia bisa menyebabkan suatu kecanduan, bisa menyebabkan gangguan lain. Jadi secara etis, kita juga harus bisa memastikan bahwa penggunaannya itu bisa diawasi oleh tenaga medis dan tidak bisa digunakan secara sembarangan seperti itu. Kemudian yang kedua itu dari implikasi dari sisi sosial. Jadi teknologi ini mungkin bisa menciptakan kesenjangan antara orang yang bisa mengakses peningkatan otak dan yang tidak begitu. Jadi contohnya kalau ada orang yang memiliki pendapatan yang tinggi, mereka memiliki pendapatan yang tinggi, mereka bisa membeli brain implant misalkan untuk bisa meningkatkan memori. Mereka otomatis punya peluang sukses yang lebih besar. Sementara kelompok lain yang pendapatannya rendah mungkin akan makin tertinggal. Jadi tantangannya itu adalah pada bagaimana pemerintah itu bisa membuat regulasi agar aksesnya itu tidak hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok yang tertentu. Seperti itu. Kemudian ketiga dari sisi filosofis. Jadi akan muncul berbagai pertanyaan tentang keaslian diri. Misalkan jika seseorang mengandalkan chip memori untuk bisa mengingat semua informasi, apakah mungkin nanti prestasi yang dia capai masih dianggap oleh usahanya sendiri atau hasil teknologi? Jadi ini sangat penting karena menyentuh identitas pribadi atau makna manusia seperti itu ya. Nah, jadi untuk memastikan teknologi ini bisa digunakan secara bertanggung jawab, jadi tadi pertanyaan Bu Widi yang ada beberapa langkah yang mungkin bisa kita lakukan. Mungkin yang seperti yang sudah saya katakan tadi membuat regulasi yang jelas. Jadi misalkan penggunaannya bisa digunakan seperti obat keras, jadi harus ada pengawasannya. Kemudian yang kedua itu ada akses yang adil. Misalkan pemerintah perlu menentukan batasan siapa-siapa saja yang boleh memakai teknologi tersebut agar tidak menimbulkan suatu kesenjangan sosial. Kemudian yang ketiga misalkan edukasi. Jadi edukasi masyarakat itu harus paham bahwa teknologi ini punya manfaat tapi juga punya resiko atau etika yang perlu dijaga agar manusia itu tidak mudah tergiur atau tertekan untuk bisa ya meningkatkan diri seperti itu. Mungkin itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa menggunakan teknologi senior enhancement ini secara lebih bertanggung jawab. Kemudian tadi pertanyaan kedua terkait dengan brain implant, apakah benar Bu Widi brain implant? Jadi brain implant untuk anak autis. Jadi sebenarnya untuk anak autis fokus yang kurang memang bisa menjadi suatu tantangan. Tetapi penggunaan brain implant itu untuk meningkatkan kemampuan dia itu sebenarnya tidak diperbolehkan pada kondisi tersebut karena itu tuh terlalu memiliki resiko yang terlalu tinggi. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah memberikan suatu terapi, kemudian memberikan suatu teknologi yang non-invasif, yang non-teknologi seperti yang tadi, yang jauh lebih aman yang seperti TDCS, kemudian TMS yang seperti itu. Jadi brain implant ini hanya ditujukan pada kasus medis yang memang benar-benar spesifik, misalkan suatu kelumpuhan seperti tadi, kemudian Parkinson ataupun misalkan kerusakan saraf. Jadi bukan untuk meningkatkan fokus pada anak autis seperti itu.
Mungkin itu jawaban dari saya. Untuk Sang Nyoman mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih Satya. Eh, Oke, saya ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Bu Witi yang kedua nih. Jadi, apakah tadi brain implant ini bisa dipergunakan pada seorang yang terkena autis? Nah, jadi pertama itu konsepnya itu harus dipahami. Nah, tetapi ada sorry, Sang Nyoman suaranya putus-putus Sang Nyoman. Mungkin sinyalnya kurang bagus. baik, apakah Masih putus-putus suaranya Sang Nyoman. apakah bisa didengar? Iya, bisa Sang Nyoman. Ya, mohon maaf sebelumnya. Sekarang sudah ganti device. Saya lanjutkan sedikit. Jadi bisa saja ya, misal orang dengan autisme itu dapat menggunakan daripada teknologi seperti brain implant. Tapi tentu tujuan pendekatannya pasti berbeda ya dengan penggunaan neural enhancement ini. Nah, pertanyaan lagi, apakah memang bisa? Ya, jawabannya, tapi pada beberapa jenis brain computer interface misalnya, itu neuroimplant sedang diteliti. Misalnya untuk mengurangi gejala tadi ya, sulitan komunikasi, sensori yang berlebihan maupun regulasi emosinya sudah dilakukan. Nah, tetapi kita harus berpegangan juga bahwa autisme ini bukan penyakit yang harus diubah menjadi normal ketika kita berbicara tadi brain implant ini. Jadi misalnya autisme ini kan merupakan suatu yang namanya neurodiversitas. Jadi otak kita memang bekerja dengan cara yang berbeda. Maka etisnya seperti yang dikatakan rekan saya Satya, bahwa teknologi ini memang harus membantu kualitas hidup, tetapi bukan menghilangkan identitas autis seseorang.
Nah, karena itu kemudian seperti yang saya baca itu para ahli selalu mengingatkan etika bahwa jangan menjadikan implan ini sebagai cara memaksakan atau menyesuaikan dari dirinya sendiri. Nah, ini tentu biasanya mengutamakan keinginan maupun kenyamanannya. Nah, kemudian eh, selanjutnya itu lagi dikit bahwa terkait dengan bisa atau tidaknya ini sudah dilakukan ya secara faktual. Beberapa jurnal penelitian menyampaikan jadi walaupun secara total itu tidak hilang, tapi autisme ini bukan kelainan motorik atau kehilangan fungsi biologis yang seragam. Nah, makanya ada perbedaan-perbedaan konektivitas dari otak yang perlu diperhatikan. Nah, seperti itu sedikit. Terima kasih. Baik, Sang Nyoman, terima kasih atas tambahannya. Untuk Bu Widi, bagaimana? Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Baik, terima kasih dari kelompoknya Satya dan Sang Nyoman untuk jawabannya sudah, menurut saya sih sudah lengkap ya, sudah jelas sekali. Jadi saya lebih paham, saya menjadi lebih paham tentang topik ini ya, yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih waktu di Inggih, terima kasih Bu Widi. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Laili. Jadi pertanyaan dari Ibu Laili itu terkait dengan tadi motivasi pasien dalam memanfaatkan si neuro enhancement. Oke, Bu ya. Jadi baik, jadi pertanyaan dari Bu Laili ini memang sangat penting. Jadi karena inilah inti dari dilema ya etika terbesar dalam neuro enhancement. Jadi dalam kondisi seperti ini tenaga medis itu sebenarnya tidak langsung bisa mengiyakan keinginan pasien seperti itu. Tapi seharusnya dia itu melihat dulu apa yang benar-benar menjadi kebutuhan terbaiknya. Kalau memang motivasinya itu adalah hanya ingin menang kompetisi ataupun misalkan ingin menjadi terbaik, ingin berprestasi, dokter harus bisa mempertimbangkan apakah itu memang bermanfaat bagi kesehatannya ataukah justru itu meningkatkan resiko tekanan psikologis ataupun kecanduan atau ketergantungan begitu. Jadi tenaga medis juga bisa menilai apakah ada alternatif lain yang memang lebih aman. Seperti itu misalkan bisa dengan menggunakan manajemen stres ataupun teknik belajar seperti itu. Nah, selain itu, kekhawatiran ini juga soal ketimpangan memang benar. Karena itu merupakan prinsip kepentingan terbaik. Jadi tidak hanya melihat individu, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Jadi kita ingin memastikan bahwa teknologi ini tidak hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu saja. Jadi sebelum memberikan suatu apa namanya neuro enhancement, tenaga medis itu wajib untuk mempertimbangkan berbagai aspek, misalkan keadilan, bagaimana potensi sosial budayanya, seperti itu. Jadi dengan cara ini penggunaan si neuro enhancement itu tetap berada dalam batas-batas etis, batas-batas sosial, batas-batas yang lainnya seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Untuk Sang Nyoman, apakah ada tambahan? Baik, sedikit saja, Satya. Bahwa memang benar yang dikatakan. Eh, Memang sebenarnya kalau melihat pertanyaan tadi ya, bahwa bagaimana tenaga medis itu menilai kepentingan terbaik pasien ketika motivasi pasien memanfaatkan neuroenhancement ini bersifat kompetitif, ingin lebih unggul. Nah, tentu ya kita harus berpegangan teguh, tetapi karena kita bukan dokter ya, jadi yang menangani, kita berharap sama dokternya. Kemudian misalnya pertama, jika malpraktiknya itu secara sengaja ingin menjadikan seorang itu seperti yang dikatakan tadi, yaitu tentu sangat salah ya. Tetapi jika dokter atau yang menangani itu sudah memahami 4 pilar tadi, ya dipastikan ya pertanyaan ini tentu tidak akan mendapat persetujuan seperti itu.
tentu akan dapat lagi pertimbangan-pertimbangan beneficientnya, non-malfisient dan lain sebagainya itu. Nah, jadi ketidakadilan sosial tentu nanti akan muncul ketimpangan-ketimpangan tertentu jika ini berhasil diterapkan hanya pada kepentingan personality tertentu. Nah, tekanan sosial juga akan terjadi, risiko keamanan, kesehatan tentunya, integritas juga akan terganggu, keaslian apalagi. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Sang Nyoman atas tambahannya. Bagaimana Bu Laili atas jawaban dari kami? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok Sang Nyoman dan Satya. Sangat meyakinkan sekali, menambah keyakinan saya pada pemanfaatan daripada neuroenhancement ini, jawaban dari kelompok Satya dan Sang Nyoman. Jadi yang bisa saya simpulkan yaitu bahwa ketika tenaga medis diminta untuk melakukan neuroenhancement terhadap karir atau kognitif ini, jadi yang pertama yang saya simpulkan yaitu mengutamakan mempertimbangkan resiko dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, hendaknya mengacu pada empat prinsip tadi, terutama yaitu justice atau keadilan, sehingga tidak terjadi ketimpangan. Terima kasih untuk jawabannya kepada kelompok Satya dan Sang Oman. Ya, terima kasih juga Bu Laili. Baik, mungkin untuk yang lain apakah ada pertanyaan atau tambahan ataupun dari Pak Tike, apakah ada Eh, masukan? Iya, Bapak. ya, ya. Baik, terima kasih.